warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin rahimakumullah. Seiring sisa napas, rasa syukur yang masih membekas, rasa syukur kita panjatkan kepada Zat yang hanya kepadanya lah segala sifat kemahaan. Segala puji dan puja yang kepada Allah yang pasti benar janjinya dan penolong bagi setiap hamba-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada seorang insan pilihan, pembawa kebenaran, pencegah kebatilan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mengupas makna di balik kata lewat sebuah tema, tantangan remaja Islam di masa pandemi. Dewan Hakim yang kami hormati, dalam rangka memperingati Hari Santri pada tahun ini, kita sebagai umat Islam dan kita sebagai santri maka pantas dan memang sewajarnya kita memperingatinya dengan meriah, betul? Untuk itu, maka kita sangat menyadari perubahan dan perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang. Mereka bilang zaman ini zaman globalisasi, dan mereka katakan juga abad ini abad industrialisasi, dan mereka katakan masa ini masa pandemi dan masa informasi, di mana manusia merasa lebih hebat dan merasa lebih pintar dalam mengarungi kehidupan ini. Bukti dari semua ini, mereka mampu menyelami dasar lautan, mengalahkan ikan-ikan, dan mereka mampu terbang mengalahkan burung-burung. Tetapi sanggupkah mereka dalam menghadapi tantangan yang akan datang di masa ini? Rekan muda yang saya sapa sebagai tunas harapan bangsa. Untuk itu, maka kita sangat menyadari kemajuan zaman ini telah membawa pengaruh yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Tetapi kita lihat di lain pihak, kemajuan zaman ini telah membawa dampak yang negatif, yang membawa malapetaka, bukan saja secara moral, bahkan membawa akibat buruk bagi kehidupan umat manusia, khususnya kalangan umat Islam. Maka kita sebagai generasi muda Islam, apa yang harus kita lakukan di masa seperti sekarang ini? Karena tantangan yang sudah tampak jelas yang sering kita temui di antaranya. Pertama, pergaulan bebas, bergandengan tangan, berpelukan, bahkan jauh lebih daripada itu sudah menjadi kebiasaan yang lumrah. Hidup hura-hura, pulang larut malam sudah menjadi kebiasaan. Sementara ada seorang pemuda yang memakai peci menuju masjid, menuju majelis taklim, dikatakan soalim dan sebagainya. Maka daripada itu, kita sebagai generasi muda harus bisa menjaga pergaulan tersebut. Mau jadi apa jika generasi muda kita tidak bisa menghadapi hal seperti tersebut? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, janganlah pernah kamu mendekati zina,
karena sungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Hadirin rahimakumullah. Karena ada pantun yang mengatakan salawe 25 colenak di kalapaan, awewe zaman ayeuna boga anak tebapaan. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua, media dan dunia internet. Gemerlapnya dunia hiburan yang didukung dengan media membuat kita, umumnya generasi muda, dapat terlena olehnya. Katanya belajar melalui gadget, belajarnya 5 menit, main gamenya 5 jam, dan ditambah dengan tayangan-tayangan yang kurang bermanfaat dan kurang mendidik. Bahkan mereka lebih hafal dengan lagu-lagu orang dewasa, bicara orang dewasa, dan bahkan mereka lebih hafal seleb-seleb daripada tokoh dan pejuang agama Islam. Bahkan mereka lebih hafal dengan tema-tema sinetron percintaan daripada menghafal Al-Quran dan membaca buku pelajaran. Dan mereka lebih senang dengan adat ke barat-baratan daripada adat ke timur-timuran. Itu menjadi hal dan menjadi tantangan yang berat bagi kita sebagai generasi muda Islam di zaman seperti sekarang ini. Yang ketiga, majunya teknologi. Majunya teknologi sebagai penunjang hidup sehari-hari. Majunya teknologi harus kita manfaatkan untuk hal yang positif. Dan majunya teknologi ini harus kita manfaatkan untuk menjadi media dakwah, sharing ilmu agama dan bisnis lain-lainnya. Yang keempat, gaya hidup. Gaya hidup yang sering kita temui dan sering kita saksikan. Banyak gaya hidup yang amburadul yang masih diikuti oleh kalangan remaja, khususnya remaja Islam. Itu menjadi tantangan yang berat untuk remaja Islam untuk mengubah gaya hidup seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Teman-teman, para pemuda, marilah kita manfaatkan masa muda ini untuk menjadi hal yang bermanfaat. Tetap berpedoman pada ajaran agama Islam, tetap menjalani aturannya. Dan kita sebagai generasi muda Islam, kita harus bersabar dalam menjalani tantangan ini. Karena setiap tantangan pasti ada hikmahnya yang bisa kita ambil. Dan dalam momen Hari Santri ini, kita sebagai generasi muda, marilah kita tingkatkan generasi muda kita ini untuk menjadi negara yang lebih baik. Ada pantun yang mengatakan, kayu bundar dijadikan ronda, lebah madu suka menyengat. Marilah para pemuda menuju hidup penuh semangat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.